Baik, selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan saya Anggit Norubasiaan. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang aplikasi drone dalam perkebunan, di mana ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi syarat mengikuti UTS di mata kuliah JIS dan pemetaan. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwasanya drone itu merupakan alat ataupun wahana yang memiliki kemampuan dalam pengambilan gambar visual berupa foto maupun video melalui udara. Jadi di mana drone ini dilengkapi oleh kamera dan setiap drone itu bisa dipasang kamera yang resolusinya itu berbeda-beda dan harapannya dengan menggunakan drone ini pemantauan kebun, pemantauan lahan dalam perkebunan kelapa sawit itu dapat dengan mudah dilakukan. Di slide selanjutnya kita perlu mengetahui drone dalam perkebunan. Jadi drone dalam perkebunan kelapa sawit itu sangat berperan penting sebagai alat untuk melakukan survei dan pemetaan di mana diharapkan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara efisien. Nah, dengan teknologi citra udara yang berresolusi tinggi ini, itu drone mampu menghasilkan atau foto yang detail sehingga memudahkan perhitungan jumlah pohon, contohnya analisis kondisi lahan, serta pemantauan blok tanaman secara akurat. Nah, dibanding dengan metode pemetaan yang manual atau citra satelit, penggunaan drone ini lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga kerja. Nah, data yang diperoleh juga mendapat menjadi dasar untuk melakukan atau mengambil keputusan yang lain untuk yang dapat dilakukan ke dalam kebun. Nah, oleh karena itu drone ini sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas ataupun akuntabilitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Nah, berikut ada 6 poin kegunaan drone dalam perkebunan. Yang pertama, yang pastinya adalah pemantauan kondisi blok tanaman. Jadi, yang namanya perkebunan itu terdiri dari beberapa blok yang pastinya dalam satu kebun itu banyak sekali blok-bloknya, apalagi di perusahaan-perusahaan besar. Nah, dalam pemantauan kondisi blok, agar kita tahu kondisi blok itu bagaimana, untuk memantaunya secara manual itu sangatlah sulit. Jadi, dengan adanya alat ini, dengan adanya teknologi ini yaitu drone dalam perkebunan, dapat memantau kondisi lahan itu ataupun kondisi blok itu dengan cepat dan juga dengan efektif. Nah, yang kedua, survei dan pemetaan lahan. Jadi dari pemantauan itu kita dapat bisa melihat atau mensurvei bagaimana kondisi blok, bagaimana kondisi lahan. Nah, dari kondisi lahan tersebut kita juga dapat melakukan pemetaan lahan di mana nanti setelah diambil gambar ataupun video dari drone tersebut dan bakal diolah di komputer contohnya ataupun di software yang lain, itu dapat kita lakukan pemetaan lahan. Nah, yang ketiga itu perhitungan jumlah pohon secara akurat dan cepat. Jadi apa sih gunanya menghitung jumlah pohon dalam kebun kelapa sawit? Jadi guna menghitung pohon dalam kebun kelapa sawit itu agar dapat melihat dalam kebun itu berapa pohon yang masih tetap bertahan hidup, dan itu juga kegunaannya melihat bagaimana kondisi lahan tersebut. Jadi dengan teknologi ini kita dapat bisa melihat berapa sih jumlah pohon yang masih hidup dalam kebun tersebut. Nah, dalam menghitung itu juga bisa dapat lebih cepat. Karena apa? Karena dengan drone ini yang memakai kamera, jadi bisa difoto agar dihitungnya lebih cepat. Nah, yang keempat itu analisis kondisi lahan. Nah, analisis kondisi lahan ini sama halnya seperti dengan survei. Jadi, dengan survei kita dapat menganalisis bagaimana kondisi lahan, bagaimana tempat-tempat lahan itu yang mungkin bisa dikatakan tidak baik atau tidak bagus. Nah, yang kelima itu efisiensi waktu, biaya, dan tenaga kerja. Jadi, dalam hal pemantauan, survei, dan analisis dengan menggunakan drone tersebut, efisiensi waktu, biaya, dan tenaga kerja itu lebih baik. Karena kenapa?
yang awalnya kalau kita memantau manual itu butuh beberapa orang. Dengan adanya teknologi ini kita dapat memantau satu lahan ataupun lahan yang beberapa hektar itu dengan tenaga kerja yang lebih sedikit dari yang manual. Karena kenapa? Karena dapat dipantau dengan drone dengan kamera, yang dimana drone tersebut dapat dikendalikan dengan remote. Nah, yang terakhir itu dapat mendukung pengambilan keputusan. Jadi kegunaan drone yang terakhir pada slide ini yang saya sampaikan adalah mendukung untuk pengambilan keputusan. Jadi di mana setelah kita memantau, setelah kita survei, dan setelah kita analisis, dapat membantu juga bagaimana pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis drone. Jadi tadi kita sudah mengenal apa sih kegunaan drone itu, bagaimana sih drone dalam perkebunan, dan selanjutnya kita dapat mengetahui bahwasanya ada 3 jenis drone yang di sini saya akan sampaikan. Sebenarnya jenis-jenis drone ini banyak dan fungsinya juga berbeda-beda tergantung pada apa atau gimana cara menggunakannya. Jadi yang pertama itu ada quadcopter, yaitu quadcopter adalah drone yang paling awal dan paling populer di dunia. Biasanya quadcopter memiliki ukuran yang kecil dan menggunakan baterai sebagai sumber daya energi. Jadi sesuai dengan namanya, quad yang artinya itu memiliki 4 baling-baling dalam drone tersebut. Jadi drone quadcopter ini memiliki 4 baling-baling seperti baling-baling begitu. Nah, yang kedua ada fixed wing, dan yang kedua ada fixed wing. Fixed wing adalah drone yang merupakan drone yang memiliki kecepatan cukup tinggi serta mampu memetakan wilayah yang sangat luas. Jadi fixed wing ini bentuknya itu berbeda dengan drone yang pertama. Drone pertama itu memakai baling-baling, dan yang kedua ini itu tidak memakai baling-baling, tapi bentuknya itu seperti halnya dengan pesawat. Nah, tapi ini pesawat yang lebih kecilnya. Nah, fixed wing ini terbangnya itu lebih cepat dibandingkan drone yang pertama. Mungkin karena gaya dorongannya juga yang lebih kuat, yang lebih besar. Jadi dalam hal pemetaan, untuk kita menghitung berapa sih luas lahan yang ada di kebun kita, memakai fixed wing ini biar bisa lebih cepat. Jadi dalam memetakannya itu bisa lebih cepat. Yang ketiga itu ada drone DJI M30T. Drone ini merupakan drone yang dapat membantu dalam pemantauan kebun kelapa sawit. Nah, selanjutnya perkembangan drone dalam perkebunan. Perkembangan drone saat ini sangat pesat. Drone dengan berbagai tipe dapat digunakan untuk perusahaan perkebunan seperti pembuatan peta blok, peta topografi, peta tanaman, dan lain-lain. Hasil pekerjaan menggunakan drone ini itu juga dilanjutkan dengan bantuan dari program di komputer, dan akhirnya dapat digunakan untuk kebutuhan kebun lainnya. Drone juga dilengkapi kamera beresolusi tinggi yang memungkinkan pengguna dapat memantau suatu lokasi tertentu dari ketinggian secara real time. Nah, mungkin sekian presentasi saya tentang drone dalam perkebunan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, Anggit Merubasihan. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua.